Sebelum kita memulai kajian bersama, sebelumnya saya mengucapkan selamat dan tabrik karena seorang manusia agung ya, seorang manusia agung. Terlepas dari perspektif masing-masing ingin menafsirkan beliau ini, seorang manusia agung telah terlahirkan pada hari ini tanggal 13 Rajab. Saya ucapkan selamat dan tabrik kepada seluruh muslimin dan juga kepada seluruh umat manusia, karena beliau Imam Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan hanya dimiliki oleh seorang atau sekelompok manusia atau seorang individu, beliau adalah milik semua umat manusia. Beliau adalah milik kolektif. Beliau dimiliki oleh setiap individu yang ingin menyuarakan keadilan, ingin menerapkan Islam secara kafah. Baik mereka yang meyakini beliau sebagai imam, ataupun kelompok muslimin yang meyakini beliau sebagai khalifah keempat, ataupun umat manusia seluruhnya yang meyakini Ali bin Abi Thalib sebagai pembela kebenaran dan pembela keadilan, pembela kaum tertindas, pembela kaum mustad'afin di dunia ini. Konsep-konsep ataupun ajaran-ajaran yang telah beliau jalankan dan beliau praktikkan selama beliau berkuasa, kalau tidak salah selama 4 tahun lebih sedikit ya. Itu kalau saya melihat sangat berpihak kepada bukan hanya satu golongan, tapi kepada semua golongan kasta masyarakat, terkhusus terutama kaum lemah. Nah, terkait dengan tema yang telah diserahkan kepada saya untuk mengupas hari ini, ya sekali lagi mungkin yang besar-besarnya karena tema yang diberikan kalau tidak salah sekitar kemarin. Ya, sudah menit ke-90. Jadi mungkin persiapan tidak optimal, tidak maksimal seperti yang diharapkan. Jadi saya hanya mengandalkan cadangan-cadangan telaah ataupun kajian yang pernah saya rangkum selama ini. Belum melakukan penelitian yang lebih detail kembali. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada pihak penyelenggara supaya event-event penting seperti ini mestinya harus disiapkan paling tidak kesempatan seorang pemateri paling tidak 1 minggu. Kalau 10 hari saya pikir mungkin lebih bagus karena melihat banyak padatnya kegiatan dan juga ya lain hal lah. Bisa jadi kalau hanya diberi waktu 1,5 hari untuk menyiapkan materi, apalagi berkenaan dengan seorang sosok agung kemanusiaan, saya pikir itu perlu bisa jadi mungkin persiapan yang disiapkan oleh seorang pemateri bukan sebuah sanjungan, malah mungkin menurut saya sebuah kezaliman terhadap sosok agung seperti Imam Ali karena bisa hanya menyiapkan dalam 1,5 hari. Itu yang pertama. Nah, kalau kita ingin lanjut ya, kita melanjutkan pembahasan yang tema yang ada yaitu Imam Ali dan ekonomi kaum mustad'afin. Saya pikir tema ini sangat menarik sekali untuk kita kaji, Mungkin banyak indikator-indikator ataupun variabel-variabel yang perlu ataupun bisa dikupas secara spesialis dalam kajian-kajian atau diskursus tertentu yang bersifat spesialis. Banyak sekali mungkin kita bisa merunut dan juga mengais dari salah satu buku spektakuler yang disusun oleh Syarif Raudhi, yaitu Nahjul Balaghah. Itu banyak sekali konsep-konsep ekonomi, sosial, dan bahkan kenegaraan yang telah pernah digagaskan ataupun
diwacanakan ataupun ditegaskan oleh seorang figur besar seperti Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau kita mengkaji sejarah, mungkin kita semua sudah tahu bahwasanya terlepas dari interpretasi yang kita miliki, beliau secara paling tidak kita sepakat bahwasanya beliau hanya memiliki waktu yang sangat sempit untuk menerapkan ajaran Islam di tengah masyarakat. Baik beliau sebagai seorang imam pertama seperti diyakini oleh kaum para pengikut Syiah ataupun sebagai khalifah keempat, beliau memiliki waktu yang sangat sempit untuk bisa mengejawantahkan dan merealisasikan seluruh ajaran Islam yang pernah atau diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini realita historis, realita sejarah. Sekalipun demikian, dalam waktu yang begitu sempit itu, tapi sebelum saya mau masuki bahwanya konsep-konsep ekonomi ataupun bagaimana Imam Ali atau Sayyidina Ali mengaplikasikan konsep-konsep ekonomi demi mengentas kesengsaraan ataupun mengentas kemiskinan yang ada di tengah-tengah masyarakat, mungkin ada sebuah hal yang perlu kita kaji bersama, yang perlu kita diskusikan bersama tentang apakah agama itu mampu tidak untuk mengentas kemiskinan atau mengentas kaum mustadafin. Secara umum ada dua orientasi ya, secara umum. Ada yang pesimis, ada yang optimis. Itu umum. Pesimis mengapa? Karena mereka, kalau menurut mereka ya, pesimis mengapa? Karena pengalaman. Baik Islam ataupun selain non-Islam telah mengalami kegagalan paling tidak dalam beberapa fase atau fase-fase tertentu ya. Atau nanti mungkin bisa kita kaji lagi fase yang mana yang merupakan kegagalan dalam Islam ketika dia harus dihubungkan dengan pengentasan ekonomi kaum mustadafin. Itu mereka menilai secara lahiriah, secara eksplisit bahwasanya Islam ataupun agama secara keseluruhan gagal menerapkan ajaran-ajarannya untuk mengentas kaum mustadafin. Untuk mengentas kaum mustadafin. Nah, oleh karena itu, belajar dari pengalaman sejarah tersebut, mereka akhirnya berkesimpulan bahwa kita sudah tidak memerlukan agama lagi, baik di arena politik maupun di arena ekonomi untuk pengentasan kaum mustadafin. Itu mereka sudah putus asa. Jadi semua diserahkan kepada manusia. Tapi bagi kalangan yang optimis, lain lagi masalahnya. Kalau menurut mereka, lain lagi. Mereka menilai bahwa kegagalan agama bukan berarti kegagalan agama itu sendiri. Kegagalan orang yang mempraktikkan agama. Kegagalan pelaksana agama. Betulkah demikian? Ya betul. Saya sendiri meyakini yang kedua ini betul. Bahwasanya memang selama kegagalan Islam ataupun lebih detailnya, lebih konkretnya pelaksana Islam dalam mengentas ekonomi itu bisa jadi itu alasan utama mengapa mereka Islam tampak atau tampil sebagai agama yang gagal untuk mengentas kemiskinan atau penindasan yang terjadi kepada kalangan masyarakat tertentu. Ini satu poin. Poin yang kedua, sebelum kita memasuki konsep-konsep ekonomi yang telah pernah dijabarkan atau pernah diwacanakan atau pernah ditegaskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ada satu hal ya sebelum kita masuk ke sana, ada satu hal yang perlu kita camkan bersama bahwasanya dalam kehidupan dalam ilmu sosiologi ya, para sosiolog mengatakan bahwasanya di tingkat ranah sosial itu apakah yang sangat esensial? Al-asalah, al-asil. Apakah individu atau jam? Individu atau masyarakat?
Ada yang meyakini individu, ada yang meyakini masyarakat. Itu suatu hal yang lumrah karena memang hanya ada dua pilihan. Mereka yang meyakini bahwa yang esensial dalam kehidupan sosial bermasyarakat itu adalah individu, mengatakan banyak wujud nyata realita yang memang ada di ranah kehidupan masyarakat adalah individu-individu menurut mereka. Jadi individulah yang menyetir, individulah yang menentukan jalan dan gerak umat manusia. Nah, sebagai konsekuensi yang ada adalah liberalisme ataupun teori ekonomi yang lebih memihak kepada humanisme. Bahwa manusia adalah tolak ukur dari segala sesuatu. Manusia adalah, ini kembali ke antropologi lagi, kalau kita mau kaji lagi lebih dalam tentang masalah ini, itu kajiannya mestinya lebih ada hubungan erat dengan kajian antropologis. Tapi dalam ilmu sosiologi juga ini dibahas bahwasanya orang yang meyakini bahwasanya yang esensial, yang al-asil, yang memiliki asalah dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan bersosial ini adalah individu, berarti mereka akan menyusun rancangan ataupun rencana-rencana yang sesuai dengan kepentingan individu. Kepentingan setiap individu. Masyarakat, bagaimana masyarakat? Keberadaannya atau eksistensinya hanya bersifat i'tibari menurut mereka. Masyarakat tidak lain hanyalah sebagai kumpulan dari individu-individu. Jadi yang menentukan segala sesuatu adalah individu. Oleh karena itu ketika ada terjadi kontradiksi antara kepentingan individu dan kepentingan jam'i, kepentingan kolektif, itu yang diandalkan atau yang dikedepankan adalah kepentingan individu. Kepentingan orang per orang. Oleh karena itu lahirlah sistem ekonomi yang bernama sistem ekonomi kapitalis. Karena di sini yang dipentingkan oleh seorang kapitalis adalah ada individu dan pelaku individu yang ada di dunia ekonomi. Berlainan dengan orang yang meyakini bahwa yang al-asil, yang esensial ataupun yang dalam masyarakat itu adalah dalam kehidupan bersosial adalah masyarakat, mereka akan mengorbankan kepentingan individu untuk demi kepentingan umum, demi kepentingan kolektif. Tapi apakah demikian dalam Islam? Apakah kita harus bisa menafikan pandangan pertama terus memilih kedua, atau menafikan pandangan kedua dan memilih pandangan pertama? Saya pikir kalau kita melihat penekanan dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun Al-Ahadits, hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau para imam maksum alaihimussalam, saya melihat tidak demikian kenyataannya. Jadi tidak bisa kita sakok menyatakan bahwa kita harus memilih individualis atau kita memilih sosialisme. Kedua pihak, baik individu maupun sosial ataupun masyarakat, masing-masing ada keberadaannya menurut sebagian hadis. Oleh karena itu dalam banyak ayat apa kita menemukan beberapa ayat yang menisbahkan sesuatu kepada bukan individu, kepada al-ummah. Likulli ummatin ajal. Atau kalau kita mau likulli ummatin ajal, atau zayyana likulli ummatin amalahum. Ini kembali kepada ummah, kepada masyarakat, bukan individu. Jadi terminologi umat itu sendiri memiliki eksistensi menurut ajaran Islam. Oleh karena itu mereka memiliki tanggung jawab, memiliki taklif dan lain sebagainya. Contoh nyatanya seperti kalau tidak salah ya kisah siapa ya yang menyembelih onta itu loh, kisah Nabi Soleh kalau salah ya. Kisah Nabi Soleh yang membunuh siapa? Berapa orang? Yang membunuh apakah semua orang? Tidak, itu yang membunuh hanya satu orang. Cuma karena ummah yang ada, masyarakat yang ada juga rela dengan perbuatan itu, Allah mengazab mereka semuanya. Jadi ummah juga memiliki sebuah tanggung jawab, bukannya sekedar individu. Kalau tanggung jawab individu
Itu sudah satu hal yang lumrah, sangat diterima oleh Islam. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Setiap orang yang mengamalkan kebaikan meskipun sedikit, dia akan melihatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu semuanya. Jadi kedua belah pihak yang berhasil saya tangkap dari beberapa ajaran Islam, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab. Nah, berangkat dari saya pikir dua premis kalau bisa, ya mungkin bukan premis logis ya. Berangkat dari dua realita yang ada ini, bahwasanya agama kita sangat optimis bisa membangun sebuah sistem, sebuah baik politik maupun ekonomi. Dan juga dalam kehidupan bersosial itu kedua belah pihak memiliki tanggung jawab bersama. Oleh karena itu sistem ekonomi yang dibangun oleh Imam Ali alaihi afdhalus salatu wassalam wa karramallahu wajhah, beliau memandang kedua variabel ini, kedua atau indikator atau variabel tersebut, baik pihak individu maupun pihak masyarakat. Nah, kalau kita ingin mengkaji saya pikir ajaran ekonomi yang bisa kita petik dari wejangan-wejangan atau ucapan-ucapan Imam Ali, ada yang pernah beliau kirimkan atau berikan kepada salah satu gubernurnya waktu itu. Mungkin paling tidak kita sudah pernah banyak menelaah tentang masalah itu. Surat ke-53 dari Nahjul Balaghah yang diberikan oleh Imam Ali kepada Malik Al-Ashtar. Ini surat masyhur sekali, bahkan juga pernah diakui oleh PBB bahwasanya ini surat Imam Ali ini bisa dibuat sebagai sebuah piagam kemanusiaan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya sekedar oleh seorang umat atau sekelompok umat Islam. Kalau karena tema kita adalah ekonomi kaum mustadhafin, bagaimana Imam Ali memberikan wejangan dan contoh ataupun variabel-variabel tertentu supaya seorang penguasa memperlakukan umat ataupun memihak kepada kaum tertentu. Wejangan pertama yang diberikan oleh Imam Ali kepada Malik Ashtar ketika beliau dinobatkan sebagai gubernur Mesir, ya, beliau mengatakan wa ash'ir qalbaka ar-rahma lir-ra'iyyah. Wahai Malik, engkau harus berperilaku rahmat dan kasih sayang kepada ra'iyah, kepada rakyat yang ada di bawahmu. Wala takunanna 'alaihim sab'an dhariyan. Ini sering kita lihat lebih jelas lagi dalam dunia ekonomi kita orang. Ini kita melihat itu dari ekor binatang buas yang bisa menerkam siapapun. Itu yang kita lihat kenyataan yang ada di dunia ini. Pesan yang disampaikan oleh Imam Abi Thalib atau Sayyidina Ali karramallahu wajhahu Ashtar ketika dia dinobatkan sebagai penguasa Mesir. Ini pesan pertama dalam surat yang ada. Pesan pertama apa? Wa ash'ir qalbaka rahmah lirra'iyyah wa la takunanna 'alaihim sab'an dariyatan aklahum. Jangan engkau menjadi seekor binatang buas yang selalu siap menerkam dan ingin memakan mereka. Ini kalau kita melihat di dunia ekonomi kita orang, di sistem ekonomi yang ada di dunia, yang berlaku adalah kebalikan dari pesan Imam Ali. Setiap perusahaan, setiap orang, setiap individu, atau mereka yang meyakini as-salatul jam, itu mereka juga menjadi binatang buas yang siap menerkam siapa. Bertentangan dengan pesan Imam Ali. Mengapa engkau harus bertindak demikian, wahai Malik? Fa innahum sinfan. Mereka rakyatmu itu dua golongan. Imma akhun laka fid din wa imma nawirun laka fil khal.
mereka rakyatmu, bawahanmu itu ada dua golongan. Saudara seagama ataupun saudara semakhluk. Saudara seagama, sama muslim ataupun saudara seinsaniyah. Ini saya pikir ini konsep pertama ekonomi dari Imam Ali yang bisa diterapkan oleh setiap lembaga atau badan ataupun ya lembaga, instansi itu harus seperti ini, harus bertindak seperti itu. Paling tidak saat frasa pesan ini ditulis di setiap undang-undang yang mau diberlakukan di sebuah instansi, itu harus ditulis seperti ini. Mestinya sebuah pesan dari seorang Ali bin Abi Thalib 1400 tahun yang lalu berpesan seperti ini. Wala takunanna alaihim sab'an wariyan taghtanim aklahum. Terus berikut di kelanjutan surat ya, ketika ini karena sudah masuk ekonomi. Banyak pesan yang beliau ini kan, mungkin para asatid, para doktor mungkin sudah pernah baca tentang pesan beliau ini karena sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga. Banyak pesan, bukan hanya sekedar dalam pesan ini, bukan sekedar pesan ekonomi, tapi karena berhubungan dengan tema saya, pesan ekonomi. Setelah beliau mengutarakan banyak pesan di bidang pemerintahan, di bidang ini, beliau membagi kalangan masyarakat yang akan dipimpin. Dan ini pun saya pikir dari dulu sampai sekarang, kasta ataupun kalangan masyarakat ini masih ada, masih eksis. Wa'lam anna ar-ra'iyah tabaqat, kata beliau. Ini ra'iyah, rakyat ini adalah tabaqat, ada kasta-kastanya. Ada golongan-golongannya. Apakah Imam Ali merelai golongan seperti itu? Saya pikir beliau tidak dalam rangka untuk mengiyakan atau menafikan. Tapi dalam rangka beliau menjelaskan realita. Bahwasanya di sebuah negara, di sebuah wilayah, itu pasti ada tabaqat. Ada tabaqat-tabaqat seperti itu. Ada kasta, ada golongan, ada kelompok-kelompok seperti itu. Tapi menurut beliau, meskipun ada seperti itu, ada tabaqat, ada kasta-kasta seperti itu, la yasluhu ba'duha illa bi ba'd. Betul, ini real, ini eksis di dunia kehidupan kita, di wilayah sebuah negara. Sebagian kelompok, sebagian golongan bisa saling membantu, kata beliau. Kenapa? Mengapa? Beliau tidak ingin menghapus semua itu ya. Kalau kita melihat la yasluhu ba'duha illa bi ba'din ini, beliau bukan malah ingin menafikan semua kasta yang ada. Tidak ingin memusnahkan atau membentuk satu golongan yang bersifat ini, A, merah, B, hijau, atau C, kuning namanya. Tidak. Beliau menerima itu. Malik Ashtar An-Nakhai. Golongan kelompok tersebut jangan engkau nafikan, kata beliau. Jangan engkau nafikan. Memang itu sudah eksis, sudah ada. Oleh karena itu, ba'duha la yasluhu illa bi ba'd. Sebagian golongan bisa didukung ataupun didukung oleh sebagian golongan yang lain. Siapakah golongan itu? Ini kan memandang kasta atau memandang kelompok sosial yang ada waktu itu ya. Dalam setiap jajaran masyarakat itu ada, atau dalam setiap struktur masyarakat itu ada seperti ini. Faminha junudullah, wa minha kutabul amma wal khassah, wa minha qudhatul adl, wa minha ummalul insaf wal rifq, wa minha ahlul jizyah wal kharaj min ahli dhimmah, wa minha at-tujjar wa ahlus sana'at. Ini semua golongan ada, kata beliau. Dari militer, dari para sekretaris negara, dari hakim, itu ada. Ada juga pemungut zakat, pemungut al-maliyah, pajak, baik dari ahli zimmah ataupun selain, min ahli zimmati wa muslimatin nas, baik dari ahli zimmah ataupun dari orang muslim. Kalau orang ahli zimmah mungkin jizyah namanya, atau kalau orang muslim bisa al-kharaj dan lain sebagainya.
Kasta berikutnya adalah atujar, kata beliau. Ada pedagang, ada peniaga, dan orang-orang yang memiliki industri. Kasta yang terakhir, at-tabaqatus sufla min dzawil hajati wal maskana. Kasta yang terakhir. Setelah dari semua kasta, dari semua golongan dan kelompok ini, beliau memberikan nasihat kepada Malik. Nah, untuk memilih seorang komandan militer, kamu harus begini. Untuk memilih seorang hakim, kamu harus begini. Orang yang dipilih harus demikian, demikian, demikian. Itu disebutkan secara rinci di surat tersebut. Pemungut zakat harus begini, hakim itu harus begini, pedagangmu itu harus diarahkan ke sini, harus itu ada wejangan-wejangan dan ada ada pesan-pesan yang beliau berikan. Ini sampai di sini, tapi ketika beliau sampai kepada kalangan bawah, beliau memiliki sebuah pesan khusus. Kenapa? Karena itu kalangan bawah. Nah, kalangan bawah ini gimana? Didefinisikan oleh beliau, siapakah kalangan bawah tersebut? Kalangan itu adalah orang-orang yang lahi latalakum. Ini saya tidak bisa menampilkan PowerPoint. Saya sudah siapkan, cuma ini problem di jaringan laptop. Lahi latalahum, mereka yang tidak berdaya, kata Imam Ali. Mereka yang tidak berdaya sama sekali. Orang-orang miskin, minal masakin, wal muhtajin, wa ahlul bu'sa, wa zamna. Itu semua disebutkan oleh beliau. Nah, khusus untuk mereka ya. Kalau berkenaan dengan golongan-golongan yang disebut sebelumnya, beliau hanya memesan secara umum begini. Tapi satu ini, beliau sangat menekankan, kira-kira ada sekitar 1 halaman pesan beliau. Satu yang menarik bagi saya, yang menarik, di samping ya Malik As-Sad diperintahkan untuk diperintahkan untuk memperhatikan kehidupan mereka, membantu mereka dari sisi semuanya. Beliau malah satu pesan yang sangat menarik, yang sangat menunjang orang-orang kalangan mustadhafin tersebut adalah apa kata beliau? Sebentar. Jangan engkau sombong terhadap mereka, wa tafaqqad umura man la yasil ilaika minhum. Satu yang menarik, mungkin ya sebagian satu ini menarik bagi saya, wa tafaqqad umura man la yasilu ilaika minhum. Pesan untuk kalangan orang miskin dan mustadhafin dari Imam Ali untuk para penguasa. Wa tafaqqad umura man la yasil ilaika minhum. Orang-orang yang tidak bisa bertemu denganmu itu, kamu sendiri yang harus ke sana. Ini mungkin sebagian ini kita pegawai pemerintah kita mungkin yang melakukan seperti ini ya. Insya Allah. Semoga Allah menjaga mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka. Kata Imam Ali, wa tafaqqad umura man la yasilu ilaika minhum. Orang yang tidak bisa sampai kepadamu, tidak bisa berjumpa denganmu, mimman taktahimuhul uyun wa tahqiruhur rijal. Orang-orang yang dilecehkan dan diinjak-injak oleh orang-orang yang merasa memiliki kelas atas. Mimma taktahimuhul uyun wa tahqiruhur rijal. Ini kamu yang harus ke sana, tafaqqad. Tafaqqad artinya bukan mereka yang bergerak menemui penguasa, tidak, penguasa yang harus pergi. Penguasa yang harus pergi untuk membela kaum mustadhafin. Satu yang pertama. Jadi penguasa yang harus turun tangan. Yang kedua, fafarriq. Bukan ini. Ini mah biasa. Fafarriq li ulaika thiqataka min ahli khasyati wa tawadhu wal falyarfa' ilaka umurahum.
Ya, satu. Yang kedua, meluangkan waktu. Di samping engkau harus mengurusi urusan mereka yang mereka tidak bisa sampai kepadamu, tidak memiliki akses. Dan sekarang untuk akses gitu ribet sekali sekarang. Yang tidak memiliki akses kepadamu, kau yang harus turun tangan. Yang kedua yang sangat menarik bagi saya dari pesan Imam Ali untuk kalangan ini, waj'al lidzawil hajati minka qisman tufarriq lahum fihi sakhsak. Kamu harus menyediakan satu waktu khusus untuk mereka. Di samping kau juga harus turun tangan, kamu juga harus menyediakan satu waktu khusus untuk mereka. Wa tajlis lahum majlisan aman. Kamu harus duduk bersama mereka dalam sebuah pertemuan kolektif. Nah, biasanya kan ketika penguasa turun tangan ataupun mengadakan atau menggelar pertemuan umum dengan rakyat, itu kan mereka pasti ada ini kan, ada bodyguard, ada penjaga keamanan, ada security, ada macam-macam. Ini Imam Ali karena melihat mungkin yang ada di waktu itu, yang berlaku di masyarakat itu seperti itu, berpesan kepada Malik. Setelah dia mengatakan beliau, kau harus turun tangan. Yang kedua ini beliau apa? Kau harus menyediakan dirimu untuk mereka. Duduklah bersama mereka. Yang penting lagi apa? Wa tuqidu anhum jundaka wa a'wanak min ahrasika wa syuratik. Itu jauhkan penjaga-penjagamu itu. Securitymu itu jauhkan darimu. Jangan sampai engkau dihalangi oleh security untuk bertemu dengan mereka, oleh bodyguard untuk bertemu dengan mereka. Tuqid anhum jundak wa a'wanak min ahrasika wa syuratik. Kepolisian, militer yang bersamamu datang untuk menyediakan waktu bertemu dengan rakyat itu, jauhkan dia. Mengapa dijauhkan kata beliau? Hatta yukallimaka mutakallimuhum ghaira mutata'ti'. Sehingga orang yang ingin bicara tidak gugup dia. Ghaira mutata'ti', kata beliau. Ini. Nah, dalam rangka itu, oleh karena itu ini saya pikir sebuah pesan yang betul-betul kalau memang dikerjakan dan juga dilaksanakan oleh instansi-instansi atau para pegawai pemerintah tertentu dan dalam rangka ingin merangkul rakyat, saya pikir bisa untuk mengentas kemiskinan dan juga bisa juga untuk membangun sebuah ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin. Ini mungkin yang bisa saya siapkan untuk pertemuan kali ini, bisa mungkin kalau memang ada waktu luangnya lebih leluasa lagi, mungkin bisa lebih spesifikasi lagi, lebih spesifik lagi dari itu. Mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Ustaz. Saya kira para peserta sekalian, ini adalah permulaan yang sangat menarik bagi kita karena problem sosial kita ini salah satu di antaranya atau bahkan bisa kita katakan sebagian dari problem sosial kita ini menyangkut kesejahteraan dan ekonomi. Dan sayang sekali bahwa pengambil kebijakan yang ada di tempat kita masing-masing atau sebutlah kalau di kita ini negara kurang memperhatikan sumber-sumber yang berasal dari pesan-pesan Imam Ali bin Abi Thalib. Padahal Imam Ali bin Abi Thalib seperti yang dikatakan oleh Dr. Syamsul tadi itu bukan milik sekelompok mazhab atau golongan di dalam Islam. Ini adalah milik umat manusia. Bahkan non-muslim pun memiliki ketertarikan terhadap sabda-sabda beliau. Nah, mungkin di antara pemaparan beliau ada yang perlu kita pertegas atau perlu kita komunikasikan lagi. Saya persilakan kepada para peserta sekalian. Bisa langsung. Silakan. Ada yang ingin dibincangkan dengan beliau? Kita masih ada waktu kurang lebih
10 menit. Ya, sepertinya karena ini mungkin diskursus yang ini Ustadz ya, diskursus yang sebetulnya bukan baru tapi relatif perspektifnya itu baru karena mempersentuhkan cara pandang Imam Ali dengan realitas kita sekarang ini, sehingga mungkin masih perlu berbagai pengendapan yang kita lakukan di kalangan kita para aktivis dan mungkin juga pengkaji-pengkaji ekonomi eh, di tempat kita masing-masing. Nah, dengan demikian mungkin kalau pada sesi ini belum ada yang bisa kita diskusikan, saya rasa di waktu yang akan datang kita bisa melakukan pendalaman seperti yang antum sampaikan tadi, bahwa ini mudah-mudahan adalah sebuah pengantar yang bisa menjadi dasar untuk kita pertegas lagi atau perdalam lagi pada sesi berikutnya. Sesi yang saya maksud itu mungkin tidak dalam ruang short course yang ada sekarang ini, tapi mungkin melalui paket-paket yang lebih intensif khusus berbicara tentang perspektif ekonomi dan kesejahteraan yang dibangun oleh atau diletakkan dasar-dasarnya oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau begitu nampaknya kita sudah memasuki sesi terakhir dari sesi ini ya. Jadi apa namanya, bagian terakhir dari sesi pertemuan awal bersama Ustadz Syamsul Arif PhD. Saya kira kita persilakan kembali kepada beliau untuk memberikan kata penutup, closing statement untuk sesi ini. Kira-kira 3-4 menit mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement. Ustadz. Terima kasih banyak ya telah bergabung bersama kita dalam short course seperti ini. Bisa jadi satu hal yang mungkin perlu kita camkan lagi, itu akan memang sebetulnya yang diutarakan oleh Mas. Siapa nama Mas? Saya lupa saya. Mas Muhammad ya? Mas Murtaza? Saya Safinuddin, Ustadz. Safinuddin? Yang Iya. benar. Iya. Oh iya betul. Tampilannya agak lain beda di foto, ya. lain di ini. Iya, iya. Ya, Ustadz. Ya. Ya, saya pikir itu perlu ditindaklanjuti follow up kembali untuk hal-hal seperti ini. Karena itu kan ini kan berhubungan dengan konsep. Konsep itu harus dicanangkan, harus dibikin, dan harus ada pengonsep yang betul-betul sehingga bisa diaplikasikan menurut saya. Kalau hanya sekedar 1 jam waktu untuk itu, saya pikir itu hal yang biasa, bahwasanya sekedar pemantik lah. Kira-kira untuk berikutnya bisa dibuat short course berikutnya dengan lebih serius lagi untuk ke depan, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah konsep ekonomi yang bisa banyak perspektif nanti. Bisa mungkin dimulai dari Imam Ali sebagai Sayyidina Ali sebagai penerus Rasulullah SAW. Bisa juga nanti setelah itu kita bisa melanjutkan dengan, atau kita gabungkan, kita kombinasikan antara konsep-konsep yang ada, kemudian kita membuat sebuah modul yang bisa kita dijadikan pegangan oleh masyarakat bersama. Begitu Mas Safin. Makasih Iya. banyak ya. Iya. Oke. Terima kasih Ustadz. Itu sangat bagus dan insya Allah kita akan tindak lanjuti, mudah-mudahan pada forum yang lebih intensif. Ya. Ya. Insya Allah. Oke. Sekali lagi atas nama penyelenggara dan peserta yang ikut mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Syamsul Arif PhD, dan sekali lagi mudah-mudahan
pada waktu yang akan datang masih meluangkan waktu, bersedia meluangkan waktu untuk kajian intensif dalam konteks ini. Insya Allah, insya Allah. Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para peserta sekalian, saya ingin ingatkan bahwa berikut sore hari ini jam 14.30. Oh, sore ini tidak ada ya. Oh, besok sorry. Besok kita akan mulai lagi sesi yang kedua pada jam yang sama 10.30 sampai 11.30. Kemudian dilanjutkan besok sorenya lagi dengan kajian yang lain. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ustadz dan semua peserta yang hadir. Sama-sama. من أمير المؤمنين مولى علي أمير المؤمنين مولى علي أمير المؤمنين مولى علي أمير المؤمنين مولى علي أمير المؤمنين